sehat kuat kondusif. Forum Ormas Jabar sehat kuat kondusif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Sebelum saya mulai, ini semua sudah makan. Atos. Tapi saya tidak mencium bau kopi di sini. Ini ada kopi nggak? Ada Pak. Ada Pak, sudah. Ada Pak, ada. Tolong panitia suruh itu apa, manajemen hotel siapkan kopi. Kopi hitam tanpa gula. Yang saya hormati, saya urut dari kanan saja. Yang terhormat Ketua Umum Forum Ormas LSM dan Komunitas, Kang Raden Hendra Mulyana, atur nuhun Kang, yang tadi telah memberikan pengantarnya. Yang sama-sama kita hormati Kang Mugi Sujana, Ketua Umum BBC, Ketua Umum saya juga. Yang saya hormati Kang Agus Halide, Ketua KNP pada zamannya. Pada zaman Kang Agus Ketua KNP tahun 97, saya sekretarisnya. Jadi saya harus memberikan apresiasi khusus kepada Kang Agus ini. Yang saya hormati, ini juga Ketua KNP pada zamannya, Kang Dian Rahadian SHMH, yang sekarang sudah punya jabatan baru sebagai Ketua Umum Korps Alumni KNP. Jadi saya anggotanya berarti. Nah, siap tuh. Harus hormat kita. Yang saya hormati para senior, para tokoh masyarakat, para pimpinan ormas, saya lihat hadir sangat lengkap di sini. Saya merasa terhormat bisa berdiri di sini, bisa berdiri di depan semua Bapak, Ibu, Akang, Oce, Kilanjeng semua. Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri di sini, bisa bersilaturahmi. Dan tadi oleh MC disebutkan ada penyampaian materi apalah itu. Enggak, saya tidak ingin itu, saya ingin hanya silaturahmi saja lah. Kita ingin silaturahmi saja, tapi jika ada yang ingin disampaikan, tadi seperti kata Kang Hendra, saya tentunya akan menerima dengan terbuka, dan saya akan mencatat, dan saya akan meneruskan dan memperjuangkan nanti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman. Sebelum lanjut, saya sampaikan tadi saya merasa terhormat berada di para pimpinan ormas, LSM, komunitas, para tokoh yang notabene adalah warga Bandung. Saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997. Saya asli orang Bandung. Jadi anggota DPRD tahun 97, jadi ketua DPRD sementara, ya, Kang Agus, kita sama-sama dulu nyalon. Tapi dapil saya belum pernah di Bandung. Saya belum pernah daerah pemilihan saya kota Bandung. Tahun 97, ya karena saya mungkin paling muda, ditugaskan oleh Majen TNI Nur Rahman, ketua partai, Majen TNI Nuryana, gubernur, Majen TNI Tanyo Tarmadi, Pangdam pada saat itu, udah isolan Tasik. Tasik waktu itu belum ada kota, belum ada kabupaten. Jadi saya menjadi koordinator Jurkam di sana. Yang sebagian besar yang kami sudah almarhum. Kang Eki Saharudin ya, Kang Agus ya, sudah meninggal. Kang Dr. Gigi Afif Saifullah, kemudian Kang Ukman Sutarian, itu tim Jurkam di Tasik. Tahun 99 ada daerah otonom baru, yaitu Kota Depok, pemekaran dari Kabupaten Bogor.
pada saat rapat lagi-lagi, karena saat itu saya adalah anggota dewan paling muda, lagi-lagi saya ditugaskan, udah Iswara mah jadi PLT ketua partai di Depok saja gitu. Sekaligus akhirnya saya nyalon dari kota Depok tahun 99. Alhamdulillah lolos juga, lolos lagi di Depok. 2004 saya pindah ke Bekasi. 2009 masih Depok Bekasi. 2019 kemarin di Garut dan Tasik. Jadi saya belum pernah nyalon di dapil di tempat saya lahir sendiri di kota Bandung. Nah, baru 2024 kemarin saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di tanah kelahiran saya, yaitu kota Bandung, dan alhamdulillah saya terpilih. Dan syukur alhamdulillah oleh partai di mana saya berada, saya ditugaskan sebagai pimpinan DPRD, yaitu sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat. Yang setelah saya cek, ternyata selama ini belum ada yang pimpinan DPRD yang dapilnya dari kota Bandung. Saya lihat begitu masuk ruangan, rada kaget juga karena dikawal banyak orang. Ini siapa? Ajudan Pak, dua. Ini siapa? Protokol. Masuk ruangan banyak foto. Ternyata sebagian besar Pak Nur Rahman dulu dapilnya Kabupaten Tasik, ketua DPRD. Kemudian yang sebelumnya Kabupaten Bandung. Ya, jadi ternyata dari yang dapil kota Bandung belum ada yang jadi ketua DPRD, dan alhamdulillah sekarang ketua DPRD, wakil ketua DPRD 1, wakil ketua DPRD 3 orang wakil ketua DPRD dari kota Bandung di sana. Barangkali sebagai pengantar dari saya, jadi alhamdulillah selama 6 periode di DPRD Jawa Barat, baru kali ini saya dapilnya kota Bandung. Jadi sudah hampir 30 tahun, baru sekarang saya dapilnya kota Bandung. Selama ini selalu di kota Bandung. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan para tokoh masyarakat di Kota Bandung, para pimpinan Ormas, Kang Hendra, para pimpinan RSM, para pimpinan komunitas, dan tentunya para mantan ketua OKB yang ada di Jawa Barat, OKB Jawa Barat yang kedudukan sekretariatnya pasti ada di Kota Bandung. Yang ketiga, ada keprihatinan seperti yang disampaikan oleh Kang Hendra tadi. Kita pernah mengalami reformasi, kita pernah mengalami resesi ekonomi 2008, reformasi 98, kita pernah mengalami hal-hal tersebut. Pada saat reformasi, saya anggota DPRD 98 waktu itu, ratusan ribu orang yang ada di halaman Gunung Sate, ratusan ribu orang yang ada di Gasibu. Kita buatkan panggung, kita sampaikan, kita persilahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi tidak ada kerusuhan sedikit pun. Tidak ada yang membakar kendaraan, membakar mobil, membakar gedung. Tidak ada yang menjarah. Padahal mungkin 1 juta orang kan pada saat itu ada di sekitar di Bonogoro penuh, gedung Sate penuh, gedung DPRD penuh, Gasibu penuh, dan mereka tidur di situ. Jadi setiap hari, setiap malam saya dengan Pangdam 3 Siliwangi waktu itu, main dari jam hari Caniago keliling. Kalau keliling sambil melangkahi mereka yang tidur. Pagi-pagi saya dengan Pak Jamari menyiapkan aqua dan roti. Puluhan ribu kita menyiapkan aqua dan roti ya, karena mereka tidur di Gasibu, tidur di dalam gedung Sate, di dalam gedung Sate bukan di luar, di dalam gedung DPRD. Ya, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Tapi tidak ada kerusuhan, tidak ada pembakaran, tidak ada yang hilang, tidak anarkis. Begitu Pak Harto mundur, kemudian langsung semuanya bergembira dan bersyukur, setelah itu bersih. Dan setiap hari membersihkan diri. Setiap pagi sampah dibersihkan diri oleh Kang Hari Rusli dan kawan-kawan. Kang Iwan Abdul Rahman dengan pasukannya bawa sapu. Kang Abah Iwan bawa sapu dengan pasukan wanadrinya. Dul Sumbang bawa sapu dengan pasukan membersihkan gedung Sate. Rapi lagi, bersih lagi. Saya siapkan lagi standing mic-nya dan orasi sampai sore. Tapi berbeda sekali dengan demo yang tanggal 25 sampai 31 Agustus kemarin. Sangat berbeda. Saya sangat kaget ya, karena kita juga semua aktivis, tidak jelas tuntutannya, tidak jelas siapa koordinatornya. Yang demo pagi sampai sore dengan yang malam berbeda. Yang malam lebih parah lagi, sangat anarkis, membakar,
tidak melihat siapapun, gubernur kita pun sampai dilempar batu, disemprot gas air mata. Jadi ini menurut saya sebuah kondisi yang sama-sama harus kita sikapi. Jadi saya sangat senang tadi Kang Hendra bilang Bandung harus kondusif, Jawa Barat harus kondusif, dan kita harus ada di depan. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini bisa kita lembagakan, Kang Hendra, Kang Dian, ya mungkin secara periodik 6 bulan atau 3 bulan sampai kita berbagi informasi, ya jangan sampai ya 43 orang yang ditahan di Polda itu juga, ya, saya tidak berbuka lah siapa-siapa, saya bicara dengan Kapolda, ternyata kan ada transfer dana masuk ya dari luar Bandung, luar Jawa Barat, bahkan luar negeri masuk ke rekening-rekening mereka. Makanya kemarin mereka logistiknya relatif aman, tapi niatannya kita tidak tahu kan. Nah, marilah dengan pertemuan ini saya berharap kita bisa sama-sama jaga rumah saya kita punya ya, lembur orang, kita jaga Bandung, kita jaga Jawa Barat sama-sama. Nah begitu, saya sangat berharap karena kita sekarang punya pemimpin yang baru. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita punya Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Kita punya Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan Kang Herwan sebagai Wakil Gubernur. Itu Presiden kita, itu Gubernur kita, tentunya harus kita dukung sepenuhnya. Kalau kemarin, setuju ya? Kalau kemarin ada perbedaan, ya sudahlah. Namanya juga kontestasi dan memang diatur di undang-undang. Perorangan bisa nyalon, partai politik bisa mencalonkan, atau gabungan partai politik bisa mencalonkan, ya itu memang aturannya. Tapi setelah terpilih, kita harus satu semua mendukung semua program yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden, yaitu Asta Cita, maupun oleh Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, yaitu dengan Jawa Barat Istimewa. Jawa Barat Istimewa, lembur diurus, kota ditata. Itu yang saya harapkan kita bisa sama-sama bersepakat dalam hal ini untuk mendukung program-program pemerintah. Jangan sampai kita orang Jawa Barat, apalagi kita orang Sunda, tapi jadi tamu di masyarakat, jadi tamu di rumah sendiri. Ya kita harus proaktif. Yang itu saya harapkan pertemuan ini juga bisa saling memberi informasi nanti di Kang Hendra. Saya terbuka jika ada yang ingin berdialog nanti terkait dengan program-program yang ingin diusulkan, disampaikan. Namun tentunya harus memperhatikan waktu karena ada momentum, ada timing di mana pembahasan dimulai, kapan harus selesai dan seterusnya. Tadi saya bersyukur rapat-rapat sudah dilakukan dipimpin oleh dua provokator tadi katanya, Kang Hendra dan Kang Dian. Sudah ada pointer-pointernya, sudah ada notulensinya, silakan disampaikan nanti. Saya akan salurkan nanti sesuai dengan pembidangan di Pemprov. Tentunya ada dinas badan lembaga yang pasti akan menjalankannya. Tapi yang pasti itu tidak boleh keluar dari visi misi gubernur yang sudah dituangkan menjadi RPJMD Pemprov Jabar 2025-2030 dan RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Tidak boleh keluar dari itu. Nah untuk itu saya berharap teman-teman semua di sini harus well informed, harus hafal apa programnya, apa visi misinya, apa program utamanya, kemudian bagaimana program kegiatan di RPJMD-nya, bagaimana di RKPD-nya, bagaimana di RAPBD-nya. Itu yang tentunya teman-teman nanti harus tahu. Karena percuma kalau tidak tahu ya. Jadi harus tahu dulu itu dan kemudian tahu mekanisme mengusulkannya lewat apa. Karena sekarang semuanya online. Kita lewat pemerintah provinsi harus ke Kemendagri online lewat sistem yang namanya SIPD yang ada limitasi waktunya, kapan dibuka, kapan ditutup. Nah ini yang biasanya teman-teman nggak tahu kapan dibuka, kapan ditutup, atau memang dibuat nggak tahu. Dibukanya cepat, dibukanya diam-diam, ditutupnya lambat, ditutupnya cepat gitu. Atau mungkin juga begitu, kita nggak tahu. Tapi DPRD punya kode tersendiri untuk bisa memasukkan. Jadi kalau lewat pemerintah provinsi atau di kota Bandung, kalau pemerintah kota tidak bisa lewat juga DPRD.
kita punya hak untuk itu, untuk bisa ikut memasukkan ke dalam program kegiatan yang nantinya akan dibahas dari mulai musrenbang kota, kabupaten sampai dengan musrenbang provinsi nanti. Barangkali itu dari saya sebagai pengantar. Saya ingin sedikit mengulang yang tadi saya sampaikan di Pemuda Pancasila terkait dengan kondisi Jawa Barat, terkait dengan kondisi fiskal Jawa Barat. Dalam 2 tahun ini memang pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran. Yang pertama, di tahun 2004 kita masih mempunyai anggaran volume APBD kita 37,6 triliun. 37. Namun kemudian pada saat diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bagian provinsi 70%, bagian kota kabupaten 30%. Dirubah menjadi bagian provinsi 60%, bagian kabupaten kota 40%. Jadi provinsi turun 10%. Nah, 10% itu ekivalen dengan kurang lebih 5,97 triliun atau 6 triliun negara bulatkan. Nah, jadi dari 37 triliun di 2025 APBD kita menjadi 31 triliun karena turun 6 triliun. Di 2026 nanti dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah, pasti para senior di sini, juga para tokoh-tokoh, para pimpinan ormas membaca, melihat di media cetak, media online, media TV, media elektronik bahwa transfer ke daerah ke Jawa Barat dikurangi 2,458 triliun. Jadi volume APBD yang tadinya 30 dari 37 turun jadi 31 turun lagi menjadi 28,7 triliun. Jadi per hari ini kita sudah turun 8,5 triliun. Nah, tapi Pak Gubernur dan kami DPRD tetap bertekad untuk mempertahankan semua target-target yang sudah kita sepakati di dalam pembahasan di RPJMD, di NKPD maupun di KUA PPAS, kebijakan penganggaran dan prioritas dan laporan anggaran sementara. Kita tetap bertekad mempertahankan target-target tersebut. Tapi yang kita kurangi apa? Yang kita kurangi adalah belanja penunjang, belanja punya kegiatan. Kita kurangi besar sekali supaya semua target-target yang tadi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, infrastruktur tidak terkurangi. Baik PM kita tetap naik, itu tidak kita kurangi. Yang kita kurangi adalah belanja punya kegiatan. Apa itu? Perjalanan dinas kita kurangi. Jumlah harinya, jumlah orangnya itu hampir 50% habis. Belanja makan minum itu kita kurangi. Belanja kemudian kunjungan ke luar negeri dicoret seluruhnya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi kunjungan ke luar negeri, Pak. Baik di pemerintah provinsi maupun di DPRD Jawa Barat. Kunjungan keluar provinsi dicoret juga. Kita drop juga kunjungan keluar provinsi. Jadi sekarang saya anggota dewan yang biasanya kalau ditelepon lagi di mana, di Bali, lagi kunker, lagi di mana, lagi di Batam, lagi kunker, sekarang nggak pernah ada. Jadi Kang Mogi kalau telepon saya hanya ada 2, kalau nggak di Bandung ya di Jakarta sekarang. Sama Kang Mogi sering ketemu di Jakarta di Sensi, di Plaza Senayan juga ketemu kita. Jadi tidak ada lagi, Pak. Belanja ATK alat tulis kantor dibuat 0, Pak. Sekarang semua rancangan Perda semua dikirim lewat PDF lewat handphone. Semua dikirim lewat handphone. Tidak ada lagi harus memperbanyak cetak kertas apa semua tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah dengan melakukan pengurangan itu kita dapat angka kemarin 4,1 triliun. Silakan kalau silakan. Kita dapat angka 4,1 triliun dengan mengurangi belanja punya kegiatan, belanja pegawai kita kurangi, perjalanan dinas, luar negeri kita coret, keluar provinsi hanya boleh di Jakarta. Kenapa hanya boleh di Jakarta? Karena kita harus konsultasi ke Kemendagri, Kementerian Keuangan. Kalau tidak dipayungi oleh perjalanan dinas boleh di Jakarta, tentunya kita tidak bisa konsultasi masalah APBD, masalah keuangan ke Kemendagri maupun Kementerian Keuangan. Hanya boleh di Jakarta. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa keseriusan Pemprov Jabar dan DPRD dan sebagai warga Jawa Barat untuk tetap melakukan pembangunan, baik itu membangun sekolah, ruang kelas baru, membangun puskesmas, RSUD, alat kesehatan, membangun jalan, jembatan, irigasi, PJU dan seterusnya itu tetap kita lakukan. Di samping tentunya program-program pemerintah pusat yang given dari pusat, kita tetap mensupport kegiatan tersebut.
Seperti misalnya makan bergizi gratis. Kita harus setiap hari di Jawa Barat ini menyiapkan untuk 14,2 juta penerima manfaat yang harus kita berikan makan setiap hari dalam satu waktu, setiap hari 14,2 juta. Nah, untuk memberi makan 14,2 juta itu, makan siang, makan bergizi gratis, kita harus punya 4.990 SPPG. Nah, ini silakan teman-teman yang memang di bidang usaha, sampai hari ini kita baru 2.666 SPPG yang ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat adalah provinsi yang terbesar yang mendapatkan, yang harus menyiapkan makanan bergizi gratis untuk siswa, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlahnya 14,2 juta. Nah, itu tetap berjalan karena itu adalah anggaran dari pusat, dari kita hanya fasilitasi saja. Yang kedua juga tentunya sekolah rakyat. Yang ketiga koperasi merah putih di tiap desa. Yang keempat cek kesehatan gratis. Nah, ini juga tetap berjalan. Semua program-program dari pemerintah pusat tetap berjalan. Yang masih kita harapkan adalah Inpres dan Banpres yang dijadikan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan. Kita berharap Inpres dan Banpres ini nanti bisa menambah dana alokasi khusus kita yang untuk baik yang konstruksi maupun non konstruksi. Nah, ini yang masih kita tunggu. Mudah-mudahan itu ada sehingga pembangunan di Jawa Barat ini bisa kembali stabil, kembali back to normal. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya tidak ingin terlalu panjang-panjang karena tadi teman-teman barangkali juga ada yang menyampaikan usulan, harapan atau kritikan, maka saya terbuka untuk menerima itu. Sekali lagi, dapil saya Kota Bandung dan Kota Cimahi, saya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan warga, tokoh-tokoh Kota Bandung, Kota Cimahi yang menjadi pimpinan ormas, pimpinan OKP, pimpinan LSM maupun pimpinan komunitas yang pasti jaringannya ada di seluruh Jawa Barat, yang pasti anak buahnya ada di seluruh Jawa Barat, dan saya berharap betul kita bisa bersinergi dan berkolaborasi karena dengan kondisi seperti ini sinergitas dan kolaboratif adalah kata kunci. Tanpa sinergi, tanpa kolaborasi, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil dengan baik. Untuk itu, tepuk tangan untuk kita semua yang berkenan untuk hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih sekali lagi. Terakhir, saya ingatkan sekali lagi agar kopinya segera disiapkan. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kuat kondusif. Forum Ormas Jabar